Di tengah meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional, pencarian kandidat obat baru menjadi sangat krusial. Senyawa alpha dan beta unsaturated carbonyl atau chalcone telah lama dikenal memiliki spektrum aktivitas farmakologis yang luas, mulai dari antiinflamasi hingga antimikroba. Fokus penelitian kita kali ini adalah pada senyawa SAI3, sebuah molekul baru yang disintesis melalui kondensasi Claisen-Schmidt antara 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde dan 1-Cyanofen-2-yl-eten-1,1. Melalui studi komputasi, kita akan melihat bagaimana molekul ini bekerja menghambat enzim vital bakteri. Proses dimulai saat senyawa SAI3 bertindak sebagai ligan yang bergerak menuju protein target dihydrofolate-reductase atau DHFR. Protein DHFR adalah enzim kunci dalam jalur biosintesis folat yang diperlukan bakteri untuk replikasi DNA. Protein DHFR tetap diam sebagai struktur target, sementara molekul SAI3 bergerak mendekat secara kinetik. Senyawa SAI3 kemudian mulai masuk ke dalam binding pocket atau sisi aktif protein. Ukuran kantong pengikatan DHFR yang memiliki volume sekitar 305,925 memberikan ruang yang ideal bagi SAI3 untuk menempati posisi yang presisi. Begitu berada di dalam kantong pengikatan, SAI3 tidak langsung mengunci posisinya. Terjadi tahap pengenalan molekuler di mana SAI3 mulai berinteraksi dengan residu-residu asam amino yang menyusun dinding binding pocket. Residu seperti ALA8, GLN96, AIL6, FAL7, LU21, dan PHE93 mulai muncul satu persatu di sekitar ligan. Pada tahap ini, garis-garis interaksi non-kovalen mulai tampak secara samar, menunjukkan bahwa ligan sedang berusaha mencapai orientasi konformasi dengan energi paling rendah atau paling stabil. Interaksi yang paling menentukan dalam stabilitas kompleks ini adalah pembentukan ikatan hidrogen. Garis putus-putus terang muncul secara spesifik menghubungkan ligan SAI3 dengan residu ALA8 dan GLN96. Ikatan hidrogen dengan ALA8 memiliki jarak sekitar 3,18 angstrom, sebuah jarak yang sangat ideal untuk pengikatan yang kuat. Keberadaan ikatan hidrogen ini bertindak sebagai jangkar yang mengunci orientasi ligan sehingga tidak mudah lepas dari sisi aktif enzim. Kekuatan pengikatan ini kemudian diperkuat oleh sifat hidrofobik molekul. Bagian nonpolar dari SAI3, termasuk cincin aromatiknya, berinteraksi dengan residu hidrofobik seperti AIL6, FAL7, dan AIL15. Area-area nonpolar ini saling mendekat, menciptakan afinitas yang tinggi antara obat dan targetnya. Di saat yang sama, muncul banyak interaksi van der Waals dengan residu sekitar seperti THR47, SER50, dan TYR99. Meskipun secara individual lemah, banyaknya jumlah interaksi ini memberikan kontribusi besar pada stabilitas termodinamika kompleks tersebut. Keunikan dari pengikatan SAI3 juga terletak pada interaksi aromatiknya. Cincin aromatik pada SAI3 bertumpuk secara sejajar dengan residu aromatik PHE93 dan LU21, membentuk apa yang kita sebut sebagai interaksi. Interaksi ini memberikan lapisan stabilitas tambahan yang sangat kokoh. Secara visual, kita melihat tumpukan orbital ini memastikan ligan terikat di bagian terdalam dari sisi aktif protein dengan kontak yang sangat dekat, yakni kurang dari 5,0 angstrom. Setelah seluruh interaksi ini terbentuk, kompleks SAI3-DHFR menjadi diam dan sepenuhnya stabil. Stabilitas ini divalidasi oleh nilai binding energi sebesar -7,07 kilokalori-mol dan konstanta inhibisi sebesar 6,6 m. Dengan terisinya sisi aktif DHFR oleh SAI3, enzim ini tidak dapat lagi memproses substrat alaminya. Akibatnya, sintesis asam folat bakteri terganggu, pertumbuhan sel terhenti, dan infeksi bakteri pun dapat dihambat. Inilah mekanisme fundamental di balik potensi antibakteri dari senyawa SAI3. Melalui kombinasi antara sintesis organik yang efisien menggunakan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dan validasi molekuler tingkat tinggi, penelitian ini membuka jalan baru dalam desain antibiotik masa depan. SAI3 berdiri sebagai bukti nyata bagaimana pemodelan kimia kuantum dan molecular talking dapat mempercepat penemuan agen terapeutik yang lebih efektif, aman, dan presisi dalam melawan infeksi mikroba di era modern. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.